Suaranya luar biasa banget ya. Selamat hari Minggu buat adik-adik. Nah, sekarang kita mau ucapin password kita. Semuanya bersiap? Ayo kita jongkok. Siap, sudah jongkok semuanya? Oke, Keka Warrior, let's go. Ulangi lagi ya, ulangi lagi. Siap ya? 1, 2, 3, jongkok lagi. Keka Warrior, let's go. Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Oke? Sekarang adik-adik boleh duduk manis. Atau boleh sambil berdiri. Yuk. Atur posisi yang baik. Kita mau menghadap Tuhan dengan hormat. Yeay. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk beribadah hari ini, untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Coba katakan lagi, Keka Warrior, let's go. Keka Warrior, let's go. Iblis, no, 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 let's go. Jesus. Wah, kakak-kakak di belakang mana nih suaranya? Kalau Kavia bilang Jesus,
Siapa yang di sini bersuka cita? Coba dong mukanya dengan senyum. Ayo, coba lihat kiri kanannya udah senyum belum? Kavia lihat ke para tim musik udah senyum belum ya? Kak Yusuf, Kak Yordan, Kak Yoyo, dan Kak Kevin. Oke, kita mau naikkan pujian kita dengan sukacita. Semua tangannya di atas, tepuk tangannya di atas. Yeay, siap-siap. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Dengan sukacita lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku apa? Sukacitaku ini penuh. Kepada siapa berharap? Padanya ku berserah. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah. Engkau sungai kehidupan. Dengan sukacita lagi, katakan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah. Engkau sungai kehidupan. Pam 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 pam. Ya, semua tangan di atas. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Siap-siap. Dia ada di tengah kita, teman-teman. Dia Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Adik-adik di rumah percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Ya, Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Dan dia besar sekali kuasanya. Oke? Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia
Oke, pernah dengar nggak kalau segala sesuatu Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita? Ya nggak? Firman-Nya ada dibilang seperti itu. Oke, sekarang kita mau tunjukkan kalau kita benar-benar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Adik-adik juga di rumah begitu ya. Oke, musik lanjutkan Kak. Kepada siapa kita bersandar? Tentunya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Are you leaning on the Lord's side? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Woo! Goyang badannya. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Seberapa banyak di sini yang orang Jawa? Adik-adik ada yang orang Jawa? Yo, kita mau dangdutan, asik. Goyang badannya, tangannya di atas, jempolnya digoyang, asik. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Goyang badannya lagi. Nyender. Ya. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan. Adik-adik di rumah puas memuji Tuhan? Mau memuji Tuhan lagi? Ya, nanti kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sebab firman-Nya itu akan selalu hidup di dalam hidup kita. Ayo, adik-adik boleh duduk manis. Lipat tangannya. Ambil posisi duduk yang nyaman. Oke. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Katakan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Firman Tuhan ku
bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Katakan Yesus tolong. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami mau tetap mengandalkan Engkau Tuhan, apapun yang terjadi. Saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi benih yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kayere di sini. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Pastinya baik-baik saja ya. Pasti teman-teman di sini ada yang sudah sekolah ya. Siapa yang sudah sekolah? Ya pasti sekolahnya secara online ya teman-teman, karena masih belum boleh untuk sekolah langsung kita. Gimana rasanya teman-teman menjalani sekolah secara online? Ya pasti banyak suka dan dukanya ya teman-teman. Tapi yang paling penting kita harus tetap semangat dan mengandalkan Tuhan selalu. Nah, kakak di sini akan membawakan sebuah tema firman Tuhan yang berjudul God in Me. Ada yang tahu artinya God in Me? Ya, artinya adalah Tuhan di dalamku. Siapa yang di dalamku? Tuhan. Ya, betul sekali. Nah, sebelum itu kita mau baca Alkitab dulu. Ini adalah ayat kunci kita. Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Udah dibuka teman-teman? Ya, kalau sudah dibuka mari kita baca bersama-sama Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, teman-teman. Jadi apa rahasianya teman-teman dalam ayat itu? Ya, rahasianya itu adalah Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, maksudnya Kristus itu adalah Tuhan Yesus ya teman-teman. Jadi Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Jadi teman-teman udah tahu ya bahwa Tuhan itu ada di dalam kita dan di tengah-tengah kita. Wow, itu fakta yang menarik ya teman-teman. Karena Tuhan itu sangat hebat ya teman-teman. Dan itu sudah ada dalam diri kita. Jadi kekuatan Tuhan dan kekuasaan Tuhan itu ada di dalam kita. Karena Tuhan itu ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan udah dalam diri kita, maka kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Karena bersama Tuhan itu tidak ada yang mustahil teman-teman. Amin. Amin. Nah, jadinya kita orang biasa. Tapi kalau ada Tuhan di dalam kita, kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Extraordinary. Ya. Ordinary people can do extraordinary things. Yang artinya orang biasa bisa melakukan hal yang luar biasa. Nah, kita semua di sini orang biasa ya teman-teman. Tapi karena ada Tuhan dalam diri kita,
kita itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa karena Tuhan ada dalam siapa? Diri kita. Ya, betul sekali teman-teman. Nah, kakak ada pertanyaan nih. Siapakah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang paling sering melakukan hal-hal yang bodoh atau memalukan? Ada yang tahu? Murid Yesus, salah satu murid Yesus dari ke-12 murid Yesus itu yang suka melakukan hal-hal bodoh dan memalukan. Tahu jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah Petrus teman-teman. Petrus itu sering melakukan hal-hal yang bodoh teman-teman. Yang pertama, ada yang tahu kejadian Petrus melakukan hal bodoh itu? Ya, benar teman-teman. Yang pertama itu ada saat di badai di Danau Galilea. Petrus minta untuk diberi kekuatan untuk bisa berjalan di atas air. Awalnya Petrus bisa berjalan, tapi karena Petrus tidak yakin, Petrus akhirnya tenggelam. Nah, itu hal yang memalukan ya teman-teman, karena Petrus tenggelam karena tidak percaya dengan kekuatan Tuhan. Nah, yang kedua, hal yang bodoh adalah saat Tuhan Yesus sedang menceritakan bagaimana akhir hidupnya, Petrus dengan angkuhnya menegur perkataan Tuhan Yesus tersebut dan berakhir dengan teguran keras dari Tuhan Yesus. Ya, kejadian itu bermula ketika Tuhan Yesus itu menceritakan bahwa dia itu akan disalibkan dan akan menderita. Tetapi Petrus itu dengan kerasnya dan dengan semangatnya Petrus berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Yang artinya adalah Petrus melarang Tuhan Yesus untuk disalibkan dan untuk menderita. Nah, hal itu sangat memalukan ya teman-teman, karena itu adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan yang memang harus disalibkan untuk menebus dosa kita. Nah, tentunya kalau kakak di posisi Petrus itu bakal malu banget ya teman-teman, karena Petrus di saat itu dibilang adalah iblis, katanya. Nyahlah iblis. Wah, itu sangat memalukan ya teman-teman. Dan yang ketiga itu ketika Petrus berkali-kali membanggakan dirinya bahwa ia akan tetap setia kepada gurunya sekalipun Tuhan Yesus sudah memperingatkannya bahwa ia akan lemah. Petrus tetap angkuh. Ya, jadinya Petrus waktu itu dengan semangat dia berkata bahwa, "Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan menyangkal engkau." Gitu. Dan ketika pada terjadi waktunya, yaitu Tuhan sudah memperingatkan dia bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus, Petrus itu tidak percaya. Tapi pada kenyataannya, Petrus malah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Teman-teman bayangkan. Padahal Petrus sendiri bilang dia tidak akan menyangkal. Tapi pada akhirnya dia menyangkal. Wah, itu sangat memalukan ya teman-teman. Ibarat kata itu menjilat ludah sendiri teman-teman. Itu memalukan ya teman-teman. Nah, Petrus itu mengalami banyak kegagalan teman-teman. Tapi dengan demikian kita tidak boleh putus asa ya teman-teman. Meskipun kita banyak kegagalan yang dialami dan banyak hal-hal memalukan, itu semua sudah berlalu dan harus kita lupakan ya teman-teman. Dan kita harus menghadap ke depan. Tuhan itu selalu menyertai kita teman-teman. Kita tidak boleh menyerah. Sama juga dengan Tuhan dengan Petrus nih. Meskipun Petrus pernah menghadang Tuhan Yesus untuk proses penyaliban, tapi Tuhan Yesus tetap menyertai Petrus dan belum selesai berurusan dengan Petrus nih. Lalu kita akan melihat apa yang terjadi kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita buka di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ya, kita akan melihat orang lumpuh disembuhkan. Watch yourself. Please, spare anything you can to help a man buy some food today. Have pity on a poor man. Some coins for me to buy food today?
Look at us. I don't have any silver or gold, but I will give you what I do have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. He is using Jesus' name and calling for a miracle. It's a miracle. I can walk. I can walk. Praise God who is great. Wow, hebat bukan teman-teman? Orang yang dulunya itu sering melakukan kesalahan, sering melakukan peristiwa yang memalukan, tapi ketika itu Petrus mampu menyembuhkan orang lumpuh, teman-teman. Tuhan bisa memakai Petrus, teman-teman, sehingga Petrus bisa melakukan mukjizat yang ajaib, teman-teman. Nah, kuncinya itu bukan dalam diri Petrus, teman-teman, karena diri Petrus itu sangat lemah, teman-teman, dan gampang melakukan kesalahan dalam diri Petrus itu. Tetapi ada yang tahu kunci Petrus bisa melakukan hal mukjizat itu yang luar biasa? Ya, itu semua karena ada Allah di dalam dirinya, yaitu Allah yang sangat besar, teman-teman. Nah, terakhir kakak tidak berlama-lama, ada cerita penutup, yaitu cerita tentang lukisan Joni. Nah, Joni, ada yang tahu Joni siapa? Nah, kakak mau tampilkan sebuah gambar lukisan. Ya, teman-teman udah lihat kan gambar lukisannya? Gimana teman-teman? Bagus nggak teman-teman? Ya, bagus kan pastinya lah. Karena itu lukisannya udah bagus banget tentang gambar rumah di salju dan juga ada pohon, ada semak-semak, situ ada rumput yang dilukis. Ada yang tahu siapa pelukisnya? Kakak kasih clue, depannya J. Ya, bener banget teman-teman. Namanya Joni. Nama panjangnya Joni Erik Tada. Dan ada hal menarik teman-teman di balik proses melukisnya Joni. Joni melukis dengan mulutnya teman-teman karena ia menderita lumpuh karena kecelakaan yang menyebabkan tubuh dari leher ke bawah itu tidak dapat digerakkan teman-teman. Jadi dia lumpuh teman-teman, tidak bisa menggerakkan tangannya seperti ini, dia tidak bisa menggerakkan. Dan itu hanya terdiam begitu saja tangannya, sehingga yang bisa dia gerakkan itu hanya mulutnya teman-teman. Tapi Joni ini tidak menyerah teman-teman, dia tetap melakukan semuanya itu yang terbaik dan dia tahu ada Tuhan dalam dirinya. Dan Tuhan itu tidak terbatas oleh tubuh kita teman-teman. Dia bisa melakukan berbagai cara yang di luar akal pikiran manusia teman-teman. Oleh sebab itu Joni bisa melukis dengan mulutnya teman-teman. Bayangkan itu teman-teman. Joni ini lahir pada tanggal 15 Oktober 1949 di Baltimore, Maryland, USA. Sebagai seorang remaja, Joni juga suka olahraga menunggang kuda, hiking, tenis, dan berenang. Bayangkan teman-teman, dia tidak minder teman-teman, tidak bisa berjalan, tidak bisa menggunakan tangannya, tapi dia tetap semangat teman-teman dan menjalani hidupnya sehari-hari dan punya hobi seperti layaknya kita teman-teman. Nah, di sini ada gambar pantai ya teman-teman. Pantai ini mengingatkan kita pada hari musim panas di Minggu tanggal 30 Juli 1967 di pantai Chesapeake Bay. Ada yang pernah ke sana teman-teman? Ya, kita semua belum ya. Kalau kakak sendiri belum, nggak tahu kalian sudah tahu belum ke pantai Chesapeake Bay di USA kayaknya nih teman-teman. Nah, di pantai itu
Joni itu sedang bermain dengan teman-temannya teman-teman. Tapi Joni terjun untuk berenang tanpa ia tahu bahwa airnya dangkal dan di dasar laut itu banyak batu-batu karang yang runcing teman-teman. Makanya hati-hati ya teman-teman kalau ke pantai itu, karena itu banyak batu karang teman-teman. Dan itu sangat tajam ya teman-teman, batu karang itu teman-teman. Nah, si Joni itu melompat ke situ. Si Joni tidak tahu bahwa airnya itu dangkal teman-teman. Dia kira airnya dalam. Tapi padahal air itu dangkal. Sehingga Joni ketika dia jatuh, ketika dia terjun ke air, dia malah terkena ke batu karang itu teman-teman. Kesian sekali ya teman-teman. Oleh sebab itu kecelakaan itu mengejutkan Joni yang berusia 18 tahun. Dan juga teman-teman bersamanya teman-teman. Nah, hasil dari pemeriksaan bahwa dapat dikatakan bahwa kecelakaan itu mematahkan tulang antara leher keempat dan kelima tingkat. Dan Joni menjadi lumpuh teman-teman, lumpuh dari bahu ke bawah. Sayang sekali teman-teman ya, tapi Joni ini tidak pernah menyerah ya. Kita tidak boleh lihat ke masa lalu kita dan meratapi itu terus teman-teman. Kita harus segera berbalik dan menghadap ke depan dan menghadap ke Tuhan teman-teman. Ya, Tuhan bisa terus memulihkan diri kita teman-teman. Joni selama 2 tahun harus bergumul dengan kenyataan bahwa dirinya harus selamanya berada di kursi roda teman-teman. Dia nggak bisa berdiri lagi teman-teman, harus pakai kursi roda. Tapi justru di masa-masa inilah Joni mengenal Yesus yang sebenarnya. Dan Joni mampu melihat bahwa ada rencana Allah yang besar dan Allah yang luar biasa ada di dalam dirinya. Jadi ketika Joni di dalam kursi roda, dia baru menyadari bahwa ada Tuhan yang besar dalam dirinya ya. Ya, kadang-kadang manusia itu perlu disadarkan ya teman-teman. Tapi kita tidak perlu melakukan hal-hal yang mencelakai diri kita baru kita sadar teman-teman. Kita bisa sadar dari sekarang teman-teman bahwa ada Tuhan yang luar biasa dalam diri kita. Ada teman-teman sini yang mau badannya lumpuh dulu baru sadar? Ya, jangan ya teman-teman. Pastinya kita harus sadar duluan nih. Kita sama-sama belajar teman-teman untuk terus menyadari bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita dan ada di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa beriman bahwa kita bisa melakukan hal yang luar biasa di dalam Tuhan teman-teman. Amin. Amin. Ya, pada akhirnya teman-teman, dalam keadaan fisiknya yang sangat kurang ini, Joni bisa menjadi berkat secara luar biasa dan meraih banyak prestasi yang menghasilkan begitu banyak penghargaan teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri penghargaan yang didapat oleh Joni teman-teman. Bayangkan teman-teman, dengan kelumpuhan itu teman-teman, Joni bisa mendapat penghargaan sebanyak itu teman-teman. Itu karena satu penyebab teman-teman, satu alasannya itu apa teman-teman? Ya, ada Tuhan di dalam diri dia. Dan dia itu menyadari itu dan dia beriman pada hal itu teman-teman. Nah, kita juga memiliki Tuhan yang sama yang disembah oleh Joni juga teman-teman. Dimana Tuhan itu juga ada di dalam diri kita teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman, kita nggak perlu lagi teman-teman merasa minder, tidak berharga dan tidak berguna teman-teman. Nggak ada gunanya kita itu berpikir seperti itu teman-teman. Itu hanyalah intimidasi dari iblis teman-teman. Jangan biarkan ada suara yang mengatakan kamu gak berharga, kamu jelek, kamu gak layak hidup. Gak usah didengerin teman-teman, karena itu kata-kata dari iblis teman-teman. Sedangkan yang harus kita pegang itu adalah kata-kata firman Tuhan teman-teman, yaitu pencipta kita teman-teman, Tuhan Yesus teman-teman. Layaknya seorang ciptaan teman-teman, yang paling tahu diri kita adalah pencipta kita teman-teman, bukan ciptaan lain teman-teman. Jadi kita harus tanya pada Tuhan, yaitu sebagai pencipta kita teman-teman. Apakah kita berharga teman-teman di mata Tuhan? Dan Tuhan sudah jawab itu teman-teman di Alkitab teman-teman, bahwa kita itu berharga dan kita itu dianggap sebagai biji matanya Tuhan teman-teman. Jadi teman-teman gak usah merasa minder lagi ya teman-teman. Gak usah merasa minder karena Tuhan itu ada dalam diri kita teman-teman. Kalau tadi kita baca di ayat kunci teman-teman, yaitu di dalam Kolose teman-teman,
Kalau kita baca dalam Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin ya teman-teman. Dan juga ada ayat terakhir teman-teman di Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, teman-teman. Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita, teman-teman. Dan Tuhan itu ada dalam diri kita ketika kita percaya kepada Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semenjak itulah Tuhan sudah ada dalam diri kita, teman-teman. Oke teman-teman, kakak mau ajak teman-teman untuk berdoa bersama kakak. Ayo teman-teman, kita tutup mata dan kita mulai serius teman-teman. Kita ingat kembali teman-teman betapa sayangnya Tuhan kepada teman-teman. Tuhan menganggap teman-teman sebagai biji matanya Tuhan. Tuhan ada selalu bersama dengan teman-teman. Tuhan ada di dalam diri teman-teman. Ayo teman-teman, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita dan ada di dalam diri kita. Ayo teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami boleh Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengatakan bahwa Engkau ada dalam diri kami Tuhan. Sebagaimana Petrus Tuhan mengalami banyak masa lalu yang kelam dan juga memalukan. Tetapi karena Tuhan Yesus ada dalam diri Petrus, maka Petrus bisa berubah dan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau ada dalam diri kami Tuhan, dan Engkau adalah Tuhan yang sama seperti Tuhan yang ada dalam diri Petrus Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan, dan kami tidak boleh lagi Tuhan merasa minder Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami diangkat menjadi anak-Mu Tuhan dan menjadi anak raja Tuhan, kami tidak lagi merasa minder, tapi kami boleh Tuhan percaya diri Tuhan, dan juga dapat melakukan hal-hal yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu merasa sendirian lagi atau merasa kesepian dan merasa minder teman-teman. Karena Tuhan itu selalu beserta dengan orang percaya, yaitu kita. Oke teman-teman, ada ayat hafalan teman-teman, yaitu Ibrani 13 ayat 5b teman-teman, yang mengatakan bahwa karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau teman-teman. Nah itu isi ayatnya teman-teman. Ngomong-ngomong teman-teman, hafal ayat hafalan minggu lalu? Ya, ada di mana teman-teman ayat hafalan minggu lalu? Benar banget ya teman-teman. Nah, sekarang ayat hafalan untuk minggu ini adalah Ibrani 13 ayat 5b. Oke teman-teman. Keiga Warrior, let's go. Tetap semangat dan sampai jumpa. Bye-bye. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.